Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1, di sini persamaan garis yang melalui titik 5,7. Ya, di sini diminta persamaan garis yang melalui titik 5,7. Ya. Dan sejajar dengan 8x min 2y plus 12 sama dengan 0 adalah, jadi yang diminta itu persamaan garis ya, di mana dia melalui titik ini. Persamaan garis tersebut melalui titik P yaitu 5,7. Ini titik koordinatnya, titik pertama lah ya. Dan sejajar dengan 8x min 2y plus 12. Kalau menentukan suatu persamaan garis melalui suatu titik, ya kamu gunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini adalah X1-nya 5 dan Y1-nya adalah 7 berdasarkan titik P ini. Di rumus ini kamu membutuhkan yang namanya M. M itu adalah gradien, ya. Nah, gradiennya itu di soal belum ada. Ya kan? Maka bagaimana cara menentukan M-nya agar kamu bisa membuat persamaan garis menggunakan rumus ini? Maka di sini ada kata sejajar dengan garis ini. Ya. Maka dari itu kita nyari gradien dari persamaan garis 8x min 2y plus 12. Kita boleh menggunakan mencari gradiennya pindah ruas. Ya. Sisakan variabel y di sebelah kiri, boleh. Pindah ruaskan semua menjadi min 2y sama dengan min 8x min 12. Sisakan variabel y sebelah kiri. Y sama dengan min 8x. Karena min 2 adalah koefisien dari y, maka jadi pembagi saja. Tidak berubah tanda ya. Min 12 per min 2. Maka sederhanakan. Min 8 per min 2 adalah plus 4. Ini adalah plus 6. Nah, mana nilai gradiennya? Nilai gradiennya, kalau bentuknya menyisakan Y sebelah kiri, yang disebut gradien itu ini, koefisien dari X yaitu 4. Ya. Pak, saya mau pakai rumus min A per B saja, boleh. Jika kamu menggunakan rumus min A per B, ya, kamu tentukan 8x min 2y-nya sudah ada di ruas yang sama belum? Dilihat dulu persamaannya ya. Kebetulan ini 8x min 2y plus 12, artinya kita pertimbangannya kan huruf variabel x sama y-nya yang penting ada dalam satu ruas. Nah, ini sudah satu ruas ya, sebelah kiri semua variabel x sama y-nya. Boleh kita langsung masukkan ke rumus gradien M sama dengan min A per B. Min A itu adalah yang angka atau koefisien di variabel X. Maka min 8 per B-nya yang Y, 2. Depannya ada negatifnya, maka min 2. Nah, hasilnya adalah 4. Sama ya, dengan cara yang pertama, dengan pindah ruas maupun menggunakan rumus. Ya, jadi boleh kamu gunakan cara yang pindah ruas, menyisakan Y sebelah kiri atau min A per B. Nah, ini gradiennya sudah kita dapat, kita apakan? Kita lihat dulu pernyataannya bahwa di sini adalah menyatakan gradiennya yaitu sejajar. Nah, kalau sejajar itu kan artinya gradiennya sama. Ya. Maka gradien yang kamu dapat dari persamaan 8x min 2y plus 12 kamu tidak perlu apa-apakan, tidak perlu ada perlakuan apapun. Karena sejajar itu sama. Jadi ya sama aja, masukkan ke rumus ini. Jadi Y min Y1-nya adalah 7, sama dengan gradiennya 4 dari hasil ini. X min 5. X1-nya 5. Seperti itu ya. Jadi di sini beda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan enak ya. Ada 2 titik, ada sebuah gradien, langsung masukkan ke rumus ini. Nah, kalau soal ini, soal terakhir di pembahasan kita di PGL ini,
kamu harus cari dulu gradiennya dari pernyataan ini, apakah dia sejajar atau tidak lurus. Kalau sejajar, langsung masukkan saja nilai M-nya ke rumus ini. Maka ini Y min 7, kita kali pelangi dulu 4-nya menjadi 4X min 20. Maka lihat dulu option ABCD-nya sebelum kita menyelesaikan di tahap ini, bahwa di opsi ABCD-nya hanya menyisakan variabelnya sebelah kiri. Maka min 7 pindah ruaskan, jadinya Y sama dengan sebentar. Ya, Y sama dengan 4X min 20 plus 7. Y sama dengan 4X min 13 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, silakan Pastor beri kesempatan untuk kalian bertanya seluas-luasnya jika ada yang belum kalian pahami. Oke, Pastor mau komunikasi dulu dengan Audrey. Assalamualaikum Audrey. Iya, Pak. Ya, terlambat kenapa, nak? Wi-Fi-nya jelek. Oke. Ini konfirmasi ya, secepat-cepatnya kalau memang saat join kelas Wi-Fi-nya kurang baik, baiknya langsung konfirmasi supaya Pastor langsung tahu. Ya, oke. Makasih Audrey. Tadi terlambat pukul 7 berapa, nak? 40 berapa? 46, 47 ya? Audrey? Kameranya Kayaknya, Pak. Kameranya betul, nak? Oke. Ini Zara keluar masuk terus. Silakan ditanyakan. Boleh. Ya, Assalamualaikum Zara. Sudah bisa koneksi dengan baik, nak? Zara, sudah bisa koneksi dengan baik? Iya, Pak. Nah, tiduran lagi. Terlambat kenapa? Jelek ya sinyalnya atau gimana? Iya, Pak. Ya, nanti dipersiapkan di awal ya, supaya terdeteksi lebih awal kalau memang jaringan atau koneksinya bermasalah. Oke, silakan Zara kalau udah siap, diaktifkan kamera Zoom-nya. Baik, itu ya untuk soal pertama ketika diminta persamaan garis, ada sebuah titik dan gradiennya kita nggak tahu, hanya menyatakan bahwa gradiennya di situ ada garis yang sejajar dengan 8X min 2Y plus 12. Jadi kita gradiennya dari situ. Ketika pernyataannya sejajar, maka gradien yang kita dapat itu langsung dimasukkan ke rumus persamaan garis. Oke. Baik, soal nomor 2 ya. Sama, persamaan garis yang melalui titik R. Diminta persamaan garisnya titik R, yaitu 2,1, berarti pertamanya ya. X1-nya sama dengan 2, dan Y1-nya sama dengan 1. Dan sejajar. Ya, dengan garis yang melalui titik 4,7 dan 2,3. Ya, kita mau membuat persamaan garis hanya ada sebuah titik di situ, yaitu titik R. Melalui titik R 2,1, ya kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, jadi di soal ini ternyata rumus yang digunakan untuk membuat persamaan garis, rumus ini ya, Y min Y1 sama dengan M 2 X min X1. Ya, karena berkaitannya dengan nilai gradien, ya, ada M-nya. Nah, terus gradiennya yang mana? Gradiennya dari dua titik ini. Kalau sebelumnya adalah kamu mencari gradiennya pada suatu persamaan, menggunakan min A per B, atau menggunakan pindah ruas. Kalau di nomor soal 2 ini, Pastor ingin memberitahu bahwa membuat persamaan garis ya yang melalui sebuah titik dan gradiennya di sini hanya menjelaskan sejajar dengan garis yang melalui titik 4,7 dan 2,3. Artinya kalian cari gradien dari dua titik 4,7 dan 2,3. Ya, 4,7 dan 2,3. Cari gradien dari 4,7 dan 2,3.
Karena 2 titik, maka gradiennya itu M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Maka Y2 min Y1 per X2 min X1. Yaitu 3 kurang 7 per 2 kurang 4. Hasilnya adalah min berapa nih? Ya, nanti nggak muat sini. Masuk ke bawah. Min 4 per min 2. Jadi hasilnya adalah plus 2 ya. Nah, ini gradiennya adalah 2. Jadi di sini gradiennya yang dicari menggunakan 2 titik ya. Kalau yang sebelumnya gradiennya pada suatu persamaan. Nah, kita udah dapat gradiennya 2. Karena di sini adalah sejajar, maka gradien dari hasil yang kita dapat ini, ya, kita langsung masukkan saja ke rumus Y min Y1 itu ya. Jadi Y min 1 sama dengan M-nya 2, X min 2. Seperti ini ya. Y min 1 kali pelangi lagi, 2X min 4. Maka di sini lihat dulu optionnya. Optionnya meminta menyisakan variabelnya sebelah kiri. Maka ini kita luaskan. Maka 2X min 4 plus 1 menjadi Y sama dengan 2X min 3. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini dua soal ini sama-sama gradiennya saling sejajar ya. Artinya gradien yang sudah kalian dapat, baik dari soal yang seperti ini, ketika kamu harus mencari gradien pada suatu persamaan dulu, ya dapatlah gradien itu, kamu masukkan langsung ke rumus ya. Tidak perlu diapa-apakan gradiennya. Baik yang soal yang kedua, gradiennya di antara 2 titik, yaitu 4,7 sama 2,3. Maka rumusnya ingat perubahannya perubahan X, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti itu ya. Karena sejajar, maka gradien 2 dari hasil ini tidak perlu apa-apakan ya, langsung dimasukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan MX min Y1. Silakan, ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kalau mau ditanyakan soal yang ketiga, pasal setelah ini ada kesempatan buat kalian latihan mandirinya ya. Nanti di buku paket, silakan pas berikan waktu untuk kalian memahami mengenai soal-soal tentang PGL yang sudah kita pelajari ya. Nanti beberapa soal saja yang Pastor akan jadikan rujukan untuk jadikan kalian latihannya. Itu tentunya tujuannya ada satu, nanti untuk persiapan kalian UH, dan kedua adalah untuk PAS juga. Jadi soal-soal yang akan dikeluarkan adalah soal itu ya. Kalau yang lengkapnya nanti Pastor berikan melalui Google Classroom ya, untuk latihan soal persiapan UH dan PAS-nya. Kalau yang di buku paket hari ini hanya di jam pelajaran saja. Nanti bisa kalian lihat soal-soalnya di buku paket. Sebelumnya perhatikan dulu soal nomor 3. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 sama ya, ada sebuah titik. Dengan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 5. X1 Y1. Tegak lurus. Nah, ini berbeda ya. Di sini tegak lurus. Dengan 6X min 3Y sama dengan 18. Kita bisa menggunakan dua cara untuk menentukan gradien kalau ini bentuknya persamaan. Kita gunakan menyisakan Y sebelah kiri saja. Maka min 3Y sama dengan min 6X plus 18. X-nya pindahkan ke kanan. Maka menyisakan Y saja, jadi Y sama dengan min 6 per min 3X.
plus 8 per min 3. Jadi min 3 koefisiennya jadikan pembagi terhadap suku yang sebelah kanan ya. Maka ini 2x plus 8 per min 3. Ini tidak perlu diperhatikan karena hanya mencari gradien. Maka gradiennya atau M-nya adalah koefisien dari X yaitu 2. Atau kamu gunakan rumus M min A per B. Ini kalau min A per B perhatikan persamaannya, ingat suku X sama suku yang bervariabel ini harus dalam satu ruas. Nah ini udah dalam satu ruas ya. Maka A-nya yang 6, B-nya yang 3. Di depannya ada negatifnya jadi min 3. Jadi min 6 per min 3 adalah plus 2. Sama ya. Nah, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kamu gradiennya langsung dimasukkan ke rumus. Ya, nah di sini kita siapkan rumusnya dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jangan sekali-kali kalau di sini tegak lurus, gradien yang sudah kamu dapat 2 ini langsung dimasukkan. Jangan. Kalau tegak lurus, hasil gradien yang ini kita apakan dulu. Ingat, tegak lurus itu ada perlakuannya ya. Di mana nilai gradiennya di sini adalah 2. Ya, kalau gradiennya 2, maka kalau diminta tegak lurus, 2 ini sebenarnya kalau dijadikan pecahan itu adalah 2/1 ya. Jadi tegak lurus, maka 2/1 kita apakan? Kita berubah tanda menjadi min 2/1. Kemudian dibalik jadi min 1/2. Nah, gradien ini yang kamu gunakan untuk pada persamaan. Untuk membuat persamaan. Jadi mana gradien yang digunakan? Gradien yang tegak lurus, yang ini. Ya, yaitu min 1/2. Maka Y min 5 sama dengan min 1/2 kurung X min 2. Nah, boleh nggak Pak saya langsung kali pelangi seperti yang sebelumnya? Pak sarankan ketika nilai gradiennya pecahan, kita sederhanakan dulu, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Ya, maka yang tadinya Y menjadi 2Y, yang tadinya min 5 jadi 10 karena kali 2, yang tadinya min setengah jadi min 1. 2-nya hilang ya, jadi X min 2. Pas ulangi, karena pecahan, maka kita kalikan 2, Y-nya jadinya 2Y, min 5 jadi min 10, min 1/2-nya jadi min 1. Baru kita kali pelangi, min 1-nya, jadi 2Y, min 10, min X plus 2. Nah, di sini kita lihat pilihan optionnya menyisakan ruas kanan harus 0. Berarti semua yang di ruas kanan pindahkan ke kiri ya. Jadi min X berarti X plus 2Y min 10 min 2 sama dengan 0. Min X jadi plus 2 jadi minus ya. Di X plus 2Y min 12. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Silakan ditanyakan untuk soal yang ketiga. Ingat ya, kalau gradiennya tegak lurus, harus ada perlakuan di mana gradien tersebut yang sudah kita dapat dari soal ini, kita rubah dulu menjadi tegak lurusnya ya. Baru gradien ini kita gunakan ke persamaan untuk kita cari persamaannya. Terakhir, mencari persamaan di sini kalau gradiennya pecahan, kita harus hilangkan dulu bentuk pecahannya dengan mengalihkan penyebutnya. Karena penyebutnya 2, kita kalikan 2. Yang dikalikan yang mana aja? Yang sebelah kiri, Y dan min 10 kita kali, min 5 kita kalikan. Jadi 2Y min 10 ya. Nah, min setengahnya, karena kali 2 jadinya min 1. Oke, soal terakhir ya. Baik, nomor 4. Persamaan garis yang mulai titik S min 2,3. Tegak lurus lagi di sini ya. Ya, ini titik pertamanya, berarti X1-nya min 2. Dan Y1-nya adalah 3.
dengan garis yang memiliki titik 10,5 dan 4,2. Maka kita cari gradien yang tegak lurus dari 2 titik 10,5 dan 4,2. Kalau sebelumnya kan di sini gradiennya sejajar. Nah, ini tegak lurus nih. Kita apakan? Kita gunakan nilai gradien yang 2 titik itu perubahan Y per perubahan X. Perubahan Y-nya berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka sama dengan, ini yang keduanya 2 kurang 5 ya. Per 4 kurang 10. Sama dengan min 3 per min 6. Hasilnya adalah plus 1/2. Nah, ini nilai gradiennya ya. Yaitu 1/2. Nah, karena gradiennya tegak lurus, gradien yang sudah kita dapat ini kita tegak luruskan. Tegak lurus, yaitu 1/2. Kita rubah menjadi berubah tanda, min 1/2. Setelah itu dibalik menjadi min 2/1. Min 2/1 sama dengan min 2 ya. Nah, gradien ini yang kita gunakan untuk menentukan persamaan garis yang di sini titik S-nya min 2,3. KY min Y1 sama dengan M X min X1. Dengan Y-nya tetap, Y1-nya adalah 3. M-nya adalah min 2. X min X1-nya min 2 ya. Hati-hati di sini. Karena X-nya min 2 nih. Ya, maka dikurungin. Y min 3 sama dengan min 2-nya tetap dulu ya. Kita rubah ini menjadi plus 2. A dikali pelangi. Karena bukan pecahan. Langsung saja. Jadi min 2X min 4. Kita lihat optionnya menjadi Y sama dengan sebelah kirinya ya. Maka min 3-nya pindah ruas, jadinya Y sama dengan min 2X min 4 plus 3. Y sama dengan min 2X min 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi pada akhirnya adalah ini materi tentang persamaan garis lurus ya. Semuanya sudah Pak Asror berikan tentang secara keseluruhan ya, materi persamaan garis lurus. Silakan sebelum Pak Asror berikan tugas mandirinya untuk latihan mandiri untuk persiapan ulangan hariannya, ditanyakan dulu.